Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, setelah kita menyelesaikan materi di tema 6, maka kita hari ini melanjutkan ke tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Untuk lebih jelas dan detailnya, mari kita ikuti pelajaran kita secara rinci dan detail berikut ini. Bila kita amati dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, ada peristiwa keluarga, ada peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Dari peristiwa tadi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan bagi bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama, sekitar 350 tahun atau 3,5 abad. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Lalu ada faktor apa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera ini? Minimal ada 4. Yang pertama adanya goals, keinginan mencari kekayaan. Yang dicari oleh mereka adalah yang paling pokok, rempah-rempah. Rempah-rempah memiliki harga yang sangat mahal, semahal emas, gold, emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu-bumbu masak. Faktor yang kedua adalah gospel, keinginan menyebarkan agama. Bangsa Eropa membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Ingin menyebarkan agama Kristen yang banyak dianut oleh mereka. Faktor yang ketiga adalah glory, keinginan mencari kejayaan. Sekali lagi, keinginan mencari kejayaan. Karena di Eropa ada anggapan bahwa apabila satu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya, glory, negara yang jaya. Lalu faktor yang keempat adalah faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas, ditemukannya mesiu untuk persenjataan, dan ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada
kebiasaan alam. Anak-anakku yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra sampai ke Indonesia khususnya. Yang dicari diantaranya adalah mencari rempah-rempah yang harganya sangat mahal. Dalam rempah-rempah itu ada yang namanya cengkeh. Cengkeh sampai saat ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat karena memang manfaatnya sangat besar dan juga harganya cukup tinggi. Untuk mendapatkan manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh dari yang semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Pada proses ini terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas, yaitu dalam hal ini sinar matahari pada benda. Nah, di sekitar kita banyak sekali macam-macam benda. Secara garis besar, benda-benda digolongkan menjadi tiga, yaitu benda padat, cair, dan gas. Masing-masing benda ini memiliki sifat-sifat. Benda padat bersifat dapat dipegang, dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya, dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Yang kedua, benda cair bersifat berubah wujud mengikuti wadahnya. Jikalau dimasukkan gelas putih akan mengikuti bendanya seperti wadahnya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dapat merambat melalui serat-serat halus, dan dapat memancar dari wadah yang berubah. Yang ketiga, benda gas bersifat dapat menempati semua ruang, tidak bisa dipegang, dan dapat dicium. Tidak terasa kita belajar pada hari ini sampai pada penghujung akhir. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.